Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini ingin saya mulai dengan sebuah perumpamaan yang mungkin kita sering dengar, yaitu perumpamaan penabur. Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa ada seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benihnya. Dan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Jadi menarik sekali, saat Yesus memberikan perumpamaan, murid-muridnya tidak memahami. Tetapi di dalam buku Christ Object Lesson dikatakan bahwa sebenarnya saat itu ada orang-orang Farisi, dan orang-orang Farisi ini mengerti makna dari perumpamaan yang Yesus sampaikan. Tetapi orang-orang Farisi ini tidak menyukainya, sehingga mereka pura-pura tidak mengerti. Dan bagaimana dengan orang-orang yang mendengarnya dan ingin mengerti? Nah, disinilah dikatakan di dalam Christ Object Lesson halaman 35 paragraf yang ketiga, dikatakan bahwa mereka yang mempelajari firman Tuhan dengan hati yang terbuka kepada terang Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam gelap dalam dunia ini. Semua yang datang kepada Kristus untuk mencari kebenaran yang jelas akan menerima itu. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi dari sini kita tahu bahwa semua orang yang datang kepada Kristus untuk memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai kebenaran akan menerimanya. Karena ia akan membukakan kepada mereka rahasia-rahasia kerajaan surga dan kebenaran. Tetapi jika kita tidak mau datang kepada Kristus, maka kebenaran-kebenaran itu tidak dibukakan untuk kita. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh di dalam mempelajari firman Tuhan. Kita harus mau membuka hati kita untuk diterangi oleh Roh Kudus, agar kita bisa mengerti dengan jelas kebenaran yang disampaikan melalui firman Tuhan. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa saat kita bersungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran firman Tuhan, datanglah, mintalah kepada Tuhan, sehingga kita akan menerima kebenaran itu dengan jelas. Jangan pernah kita berpikir saat saya bukan seorang yang mempelajari firman Tuhan di sebuah kampus atau universitas, atau mungkin mengambil jurusan teologi, maka saya pasti tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan bukakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh ingin mempelajari firman Tuhan. Karena Yesus pun sendiri tidak belajar dari sekolah rabi-rabi. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-15 dikatakan, maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Artinya Yesus punya pengetahuan akan firman Tuhan begitu luar biasa, tanpa dia harus memasuki sekolah rabi-rabi. Jadi jika saat ini kita bukan seorang yang bisa atau mungkin mampu atau mungkin kita terpanggil untuk sekolah teologi, janganlah bersedih hati, karena kita percaya
bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan bukakan kepada kita. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.